Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau ngomongin mesin barunya All New PCX 160. Mesin all new ya, mesin ini bener-bener baru. Dan kemarin waktu launching itu ada engine cutting ya. Nanti kita akan sama-sama lihat detailnya, dalemannya seperti apa. Kita mulai dari ESP Plus-nya, Enhanced Smart Power Plus. Nah, ESP ini sebenarnya udah dipopulerkan Honda di beberapa tahun yang lalu ya, di Matic-Maticnya Honda semuanya itu pakai mesin ESP. ESP itu sebenarnya kayak kumpulan dari beberapa teknologi. Teknologinya macam-macam dijadiin satu dan mereka menyebutnya ESP. Kalau di Yamaha Blue Core kan, jadi sebenarnya kayak istilah aja sih. Kalau di ESP itu sebenarnya ada banyak teknologi teman-teman, kayak misalnya udah pakai roller rocker arm, udah pakai ACV starter, lalu ada compact combustion chamber di ruang bakarnya, kemudian ada spinny cylinder, ada offset cylinder gitu kan, terus pistonnya lebih ringan, ada radiator juga, banyak lah ya macam-macam itu. Kita udah familiar dengan mesin ESP, dan di PCX ini ada plusnya, ada tambahan plusnya. Plusnya apa sih teman-teman? Nah, ternyata kalau di PCX ini ada 5 teknologi baru. Yang pertama ada di ruang bakarnya. Ruang bakarnya sekarang pakai 4 klep dan pakai kompresi yang lebih tinggi. Terus kan jadi 12:1. Kemudian sekarang juga udah ada tensioner rantai keteng yang pakai hidrolis ya. Ini lebih minim perawatan. Lalu ada oil jet piston. Ini teknologi untuk pendinginan pistonnya. Kemudian ada optimalisasi di flow udara yang masuk ke ruang bakar. Jadi box filternya dimodifikasi lagi, dibikin lagi, diolah lagi biar flow-nya lebih lancar. Dan yang terakhir adalah sekarang dilengkapi juga dengan roller bearing di karkasnya. Itu 5 teknologi yang baru. Nah, selain itu, di PCX 160 ini juga kapasitas mesinnya naik kan teman-teman ya. Kita udah pada tahu lah ya. Dari 149 cc jadi 156,9 cc. Cuma Honda mengklaim powernya naik drastis teman-teman. Kalau yang sebelumnya, yang 150 itu powernya cuma 14,5 HP. Yang sekarang itu jadi 15,8 HP. Wih, kan kalau dibandingin sama NMAX pun klaimnya Honda ini lebih besar karena NMAX itu cuma 15,15 HP doang. Begitu juga dengan torsinya. NMAX 13,9 Nm, sedangkan si PCX itu torsinya mencapai 14,7 Nm. Gitu teman-teman. Signifikan ya. Apalagi bobotnya diklaim masih sama kayak yang versi sebelumnya. Sama juga kayak bobotnya si NMAX. Jadi secara power to weight ratio, kalau di atas kertas, PCX ini lebih baik ketimbang si NMAX. Itu di atas kertas ya, kita belum nyobain kalau udah di jalanan. Kenapa? Karena NMAX punya VVA. Sedangkan si PCX ini ya nggak ada VVA-nya, cuma bener-bener 4 klep aja gitu kan. Nanti kita akan sama-sama cobain lah ya, kalau sudah ada motornya, kita komparasiin, mudah-mudahan ada gitu kan, bisa mempertemukan keduanya. Jadi kita bisa tahu kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke teman-teman, sekarang kita sama-sama lihat detail mesinnya. Oke teman-teman, ini dia nih engine cuttingnya. Jadi emang mesinnya sengaja dipotong-potong kayak gini biar kita bisa lihat dalemannya, bisa lihat detail-detailnya. Nah teman-teman, kita mulai dari kepala silindernya ya. Tuh, headnya jadi lebih padat ya. Kenapa? Karena ada 4 klep, yaitu batang as klepnya ada 4 pairnya gitu kan. Dan dia sebenarnya masih SOHC ya. Jadi cuma ada satu cam doang, tapi pakai rocker arm. Rocker armnya bercabang teman-teman. Bercabang, tiap rocker arm nekan 2 klep ya. Nekan 2 patang klep. 2 patang klep in dan 2 patang klep outnya. Nah tuh kalau dari sini kelihatan tuh, kita ngintip dari situ, klepnya ada 4 ya. Dan diameter klepnya itu ternyata yang in 20 mm, yang X-nya keluarnya itu 17 mm. Terus udah ada roller rocker armnya, roller rocker arm ya. Jadi friksinya lebih kecil ya, gesekannya lebih kecil di situ. Dia langsung menekan 2 batang as klep gitu kan. Kemudian pistonnya teman-teman tuh 60 mm. Bor kali struknya beda kan sekarang jadi overbore 6 cm, dan ada cekungan-cekungan lekukan buat si klepnya biar nggak mentok sama pistonnya. Kompresinya 12:1, ini lebih gede dari yang sebelumnya ya. Sebelumnya cuma 10:1. Cuma aneh teman-teman, biarpun kompresinya tinggi banget 12:1, tapi diklaim masih bisa pakai bahan bakar RON 90 atau pakai Pertalite, bukan Pertamax. Nah, kok bisa begitu? Ternyata kuncinya ada di permainan waktu pengapian, timing pengapiannya ya. Jadi sistem PGM-FI atau injeksi di PCX 160 ini sudah canggih teman-teman. Punya range pengapian yang panjang. Jadi biar nggak ngelitik ya, si ECU-nya atau ECM, Electronic Control Module, jadi otak injeksinya, ini akan
secara otomatis mengatur waktu pengapian sesuai dengan bahan bakar yang dipakai. Jadi misalnya nih, kalau lagi pakai bahan bakar yang oktannya rendah ya, maka secara otomatis pengapiannya akan mundur menjauhi titik mati atas saat pembakaran. Begitu juga sebaliknya, ketika bahan bakar pakai yang bagus, pakai oktan tinggi, maka akan maju mendekati titik mati atas. Loh, tahu dari mana bahan bakarnya bagus atau jelek? Ternyata inputnya adalah dari O2 sensor. Jadi sensor di knalpotnya ya, di lubang exhaust. Nah teman-teman, cara kerjanya si O2 sensor ini akan membaca gas buangnya. Gas buang dari sisa pembakaran itu akan seperti apa sih? Jadi misalnya nih ya, kalau kita lagi pakai Pertalite, tiba-tiba ganti Pertamax, padahal pembakarannya masih pakai timing Pertalite ya, yang timing rendah. Nah, dibaca oleh O2 sensor, wah, di knalpotnya ada sisa pembakaran nih, berarti ada yang tidak sempurna. Mau nggak mau si O2 sensor akan ngasih tahu si ECM, ECM, ini terlalu basah nih, timingnya geser dong mendekati TMA gitu kan. Jadi akhirnya secara pembakaran akan selalu sempurna walaupun menggunakan bahan bakar oktan tinggi maupun oktan rendah. Jadi intinya di PCX 160 ini ya sudah canggih lah ya. Jadi biarpun konversinya tinggi, tapi pakai bahan bakar RON 90 pun nggak ada masalah. Karena kemampuan si ECM-nya, si ECU-nya beradaptasi kepada bahan bakar yang digunakan. Ada di permainan waktu pengapiannya. Waktu pengapiannya bisa maju, bisa mundur, disesuaikan sama bahan bakar yang digunakan. Jadi pembakarannya akan selalu sempurna apapun bensin yang dipakai. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Oke deh, kita lanjut ke bagian yang lain teman-teman. Kemudian struknya 55 mm ya. Jadi pergerakan pistonnya naik turun itu cuma 55 mm. Jadinya overbore sih. Karakternya karakter overbore. Lanjut ke crankshaft-nya teman-teman. Nah, ini bearingnya, yang sebelah kiri itu ternyata belum pakai roller bearing, ini masih pakai ball bearing yang kiri. Lalu di mana roller bearingnya? Ternyata roller bearingnya ada di sebelah kanan. Nah, yang teman-teman tuh, nah penampakannya kayak gitu. Jadi bukan pakai bola, tapi pakai roller. Nah, roller ini bikin penampang yang bergesekan tuh lebih banyak ya. Jadi akhirnya lebih kuat dan klemnya sini bisa mengurangi defleksi crankshaft ya. Terus juga bisa mengurangi getaran dan noise. Ya harusnya sih berkontribusi juga mengurangi gesekan dan output powernya bisa lebih besar ya. Tapi cuma yang sebelah kanan. Karena yang kanan ini katanya kerjanya lebih berat teman-teman. Karena dia langsung ke AC starternya gitu kan. Oke. Bentuknya kayak gitu teman-teman ya. Kemudian yang lainnya sekarang kita bisa sama-sama lihat ini nih. Piston jet oil. Piston jet oil ini tuh bentuknya kecil kayak gitu, kayak pipa ya teman-teman ya. Pipa kecil itu dia akan menyemprotkan oli ke bagian bawah piston. Ini mirip kayak di Honda Genio sih. Sini udah pakai duluan. Kalau motor lama tuh kayak Shogun juga udah pakai kayak gini. Jadi bagian bawah pistonnya akan didinginkan pakai oli baru ya. Oli yang lebih dingin yang udah bersirkulasi muter gitu kan. Efeknya apa? Ya pastinya kan ada hubungannya dengan kompresi 12/1 kan. Kompresinya tinggi butuh pendinginan yang lebih bagus juga. Dia kecil banget sih kayak gitu doang ya. Sedangkan ini total bodinya teman-teman, total bodinya pakai Keihin dan ada perubahan diameter total body. Kalau yang lama 26 mm sekarang jadi 28 mm, lebih besar ya, wajar lah ya karena kebutuhan ruang bakarnya lebih besar, makanya juga dibikin lebih besar juga. Sedangkan ini injektornya teman-teman, injektor dan ada beberapa sensor ya. TPS apa segala macam. Oh ini kelihatan teman-teman nih, ada tulisannya Keihin. Wes, bikinannya Keihin ternyata. Lalu kita pindah ke ini nih tensioner rantai ketengnya, tensioner rantai keteng yang baru yang pakai oli ya, hidrolis. Nah teman-teman, bentuk tensioner lifternya kayak gini nih. Jadi penonjok si tensionernya dibentuknya kayak gini. Dia itu ada lubang di tengah, itu lubangnya akan keisi oli. Nah tekanan oli itu yang akan mengatur ketegangan si lifternya ya. Jadi kalau ditekan dia bisa gerak teman-teman tuh, kayak gitu tuh. Nah jadi dia bisa ngejust, menjaga agar selalu dalam kondisi yang sesuai sama standarnya Honda gitu kan. Cuma ya efeknya kita mau nggak mau harus memperhatikan sekali kondisi oli ini. Kalau olinya caur ya ikut berantakan juga nih. Jadi ganti olinya nggak boleh sampai telat. Nah dia kan gerak-gerak kayak gitulah kira-kira. Cuma kalau lagi kerja sih geraknya nggak bakal sedalam itu ya, paling cuma sekitar gitu doang tuh, dikit doang, dikit di atasnya aja. Selain minim perawatan juga diklaim ini bisa lebih halus ya, jadi mengurangi noise. Ini mirip banget kayak di mobil. Mobil juga kebanyakan udah pakai model tensioner rantai keteng model kayak gini lah ya. Oke, kita lanjut yang lain teman-teman. Ini radiatornya teman-teman. Radiator kan kelihatan lebih tebel ya kalau dipotong gitu tuh. Kayak lebih tebel, dan di belakangnya ada kipasnya. Ini kipas untuk membantu pendinginan juga. Kalau di belakangnya lagi itu ada ACG starternya. ACG starter itu ya starter yang nggak ada suaranya itu teman-teman ya. Itu posisinya ada di belakangnya si kipas gitu kan. Kemudian nih
sama-sama melihat knalpotnya ya. Knalpotnya juga baru. Sekarang ada 2 chamber, 2 skat ya. Jadi dari catalytic converternya dia ngalir ke tabung yang pertama, kemudian balik lagi ke belakang, baru masuk ke saluran pembuangannya, keluar deh gitu kan. Oke, kalau itu knalpotnya. Sekarang kita lihat, oh ini teman-teman, box filter udaranya yang baru ya. Jadi ada penyempurnaan di sini. Flow-nya udara masuk tuh dari bagian depan sini ternyata teman-teman, tuh dari situ masuk, kemudian ada kayak pipa, lalu diarahkan ke filter udaranya. Filter udaranya kayak gini teman-teman, model kering ya. Nah, udara yang udah bersih baru masuk ke sana, plong ke total body lalu ke ruang bakar. Kira-kira flow-nya alurnya kayak gitu. Nah, kalau ini CVT-nya teman-teman, CVT-nya sekarang jadi kelihatan lebih gede-gede banget ya, puluhnya besar-besar tuh. Si belt-nya juga ini udah double cock ya, yang geriginya atas bawah. Dan kalau dibandingin sama PCX 150, ternyata emang beda banget teman-teman. Kayak diameter pulinya tuh emang ternyata lebih besar. Udah gitu, beltnya juga ternyata lebih panjang. Jumlah koknya atau tonjolan di beltnya juga ternyata lebih banyak ketimbang PCX 150. Kemudian rollernya juga berubah. Kalau yang dulu 17 gram, yang sekarang jadi 19 gram. Terus masih gredek nggak ya? Karena sebenarnya gredek ini kan masalahnya jadi kotor ya. Jadi debu yang ngumpul di mangkok koplingnya itu bikin selip teman-teman, karena banyak debunya. Ketika digas, koplingnya itu nggak langsung gigit ke mangkoknya, tapi dia kan bergeser dulu yang bikin gredek kan. Nah, Honda sebenarnya mengklaim bahwa gredek itu cuma gara-gara kotor aja. Jadi kalau kalian sering bersihin CVT-nya, diharapkan ya gejala gredeknya akan berkurang atau malah hilang gitu kan. Nah, di yang baru ini juga sudah ada sedikit improvement di mangkok kampas koplingnya. Mangkok kampas koplingnya dibikin lebih rapet, dikurangin lubang-lubangnya, tujuannya biar debu nggak gampang masuk. Sebenarnya ini berbanding terbalik ya sama teman-teman yang sudah melakukan modifikasi gitu kan. Kebanyakan kan malah ditambahin lubangnya, dibikin lubang banyak banget, tujuannya biar debunya gampang keluar. Ya nggak tahu deh, kita sama-sama lihat aja, mudah-mudahan improvementnya Honda ini bisa bikin gredeknya berkurang atau malah hilang ya. Sedangkan kemarin teman-teman waktu kita nyobain, waktu lagi test ride kemarin sih belum kerasa gredek sama sekali sih, masih halus-halus aja. Ya sebenarnya gredek di PCX yang lama pun sebenarnya baru muncul setelah 1000, 2000, jadi seiring pemakaian ya. Kalau masih baru banget kayak yang kita lakukan test ride kemarin di Astra Honda Safety Riding Center itu ya belum kerasa geter sama sekali, belum ada gredek. Ya kita sama-sama lihat lah, nanti setelah beberapa bulan pemakaian kita akan coba review lagi ya. Kita akan share ke teman-teman, kira-kira masih gredek nggak ya? Nah, gitu teman-teman, kira-kira ya. Itu tadi mesin barunya, dalamannya seperti itu. Kalau saya sih berharap kekurangan di PCX 150 di mesin yang baru ini nggak ada. Kayak misalnya gredek. Nah, ini kan masalah klasik ya. Dari dulu PCX itu waktu pertama kali launching, orang udah langsung pada ribut tuh masalah mesinnya gredek gitu. Terus yang kedua adalah masalah performa. Kalau sebelumnya kan PCX 150 itu cuma enak di putaran bawah doang, atasnya agak slow gitu ya. Ditinggal sama NMAX, mudah-mudahan sekarang ini dengan mesin baru, dengan 4 klep, dengan power yang lebih besar, tenaga di putaran tengahnya minimal bisa lebih nendang gitu kan. Jadi sesuai lah sama grafik yang kemarin kita lihat waktu launching ya, di penjelasan tim teknisnya Honda, emang kalau kita lihat di putaran bawahnya itu memang sama aja kayak yang lama, kayak 150, tapi tengahnya memang dibikin lebih nendang. Oke dari teman-teman, kira-kira itu kita ngeliatin ngintip mesin barunya PCX 160, lihat detail teknologinya juga. Oke, kita masih ada beberapa video-video tentang PCX lagi ya, modifikasi. Nanti kalau sudah ada unitnya kita akan test ride, akan komparasi juga. Jadi tonton terus Otomotif TV, jangan lupa like, subscribe, nyalakan tombol notifikasi, jangan lupa. Kemudian follow juga Instagram otomotif_tv dan tonton juga channel Motor Second nggak pakai spasi. Itu channel khusus untuk bahas motor-motor bekas ala Otomotif TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.